Perusahaan perdagangan tidak mengetahui agama Islam yang dianut oleh orang Afrika. Mereka hanya melihat tradisi spiritual mereka adalah doktrinasi dan hasil Islamisasi. Para penjelajah tidak tahu bahwa Islam ada di dalam hati dan pikiran mereka. Pengabaian akan utusan Tuhan. Orang Eropa menganggap budaya Islam hanyalah budaya dari sistem masyarakat Afrika. Mereka menangkap kaum terpelajar, pejabat pemerintah, pemimpin agama dan politik, kepala keluarga, anak-anak tidak berdosa, ibu, para gadis, siapa saja yang bisa mereka tangkap. Kriterianya hanyalah mereka sehat, yang lainnya bukan masalah. Kualitas lainnya tidak ada. Kenapa? Karena mereka hanyalah orang Afrika berkulit hitam. Adalah yang tragis bahwa sebuah ideologi berdasarkan ras, mereka memisahkan orang Afrika dari keluarganya seperti menangkapi singa atau gajah di hutan. Para ibu mengalami trauma ketika mereka menyadari mereka tidak akan pernah bisa bertemu lagi dengan anak-anaknya. Hal yang serupa terjadi pada masyarakat Muslim Spanyol selama Inkuisisi Spanyol di mana mereka memisahkan ayah, ibu, dan anak-anaknya dan menjadikannya mereka budak. Seorang ayah yang mungkin sedang bekerja di kebun belakang rumahnya tiba-tiba diharuskan berhenti, ditangkap dengan jaring seperti perlakuan pada hewan. Kemudian diseret tanpa ampun ke kapal yang sudah menunggu. Lalu ia sudah bersama yang lainnya, diikat di kandang mengapung dan diperlakukan seperti hewan. Mereka tidak sempat untuk mengucapkan selamat tinggal kepada orang-orang yang mereka cintai. Mereka tidak dibolehkan untuk sholat, dan dia tahu bahwa sejak saat itu, ia adalah barang yang akan dilelangkan untuk dijual kepada manusia lain. Disinilah ia, diikat dengan rantai yang berat dengan budak lain yang juga seperti dirinya, hanya mengetahui rasa sakit dan lapar. Temannya hanyalah Allah. Ya Allah, Engkau yang Maha Kuasa. Allah Maha Pengasih. Tolong dengarkan doaku. Ia mengingat Tuhannya dan berdoa memohon pertolongan. Kapal itu penuh dengan muatan manusia dan meninggalkan pantai Afrika menuju dunia baru. Selama perjalanan, para majikan dan penjaga memeriksa barang mereka, kontrol kualitas muatan. Budak yang tidak lolos pemeriksaan karena tidak sehat atau mengalami patah tulang dilemparkan ke laut hidup-hidup seolah-olah mereka tidak berguna dan tidak ada nilainya lagi. Harga diri dan persamaan hak sebagai manusia yang ditanamkan Islam di Afrika selama berabad-abad dicabut oleh beberapa orang yang percaya pada rasisme. Tapi beberapa budak yang sedang mengalami hal mengerikan ini tetap membawa cahaya Islam dalam hati mereka. Saat hari yang panjang berlalu, para budak Muslim membawa Al-Quran dan mengingat Allah dan Nabi Muhammad SAW. Sebagian besar dari mereka diikat berdekatan dengan besi dan rantai. Wanita yang ditangkap dilepaskan dari pakaian tradisionalnya dan tidak menghiraukan kehormatan mereka. Beberapa wanita Muslim yang mematuhi cara berpakaian Islami tidak pernah memperlihatkan tubuhnya kecuali wajah mereka. Sekarang dipaksa untuk memperlihatkan tubuh mereka seperti hewan yang tidak mempunyai jiwa manusia. Orang-orang yang tertangkap tidak tahu bahwa akan ada hal baru yang harus dihadapi di dunia baru. Kapal budak sangat padat, penuh dengan muatan manusia, hingga membuat mereka tidak bisa bergerak. Banyak dari mereka mati dengan rasa malu karena rasa sakit. Kapal budak pertama tiba di Amerika pada tahun 1526 Masehi, dan importirnya bernama Lucas Vazquez. Lucas bermaksud membentuk sebuah kelompok yang dikenal dengan sebutan Jamestown, Virginia. Dia memperkirakan 10 juta budak tiba di Amerika selama 300 tahun ke depan, dan itu tidak menghitung jutaan dari mereka yang mati. Diperkirakan juga paling sedikit 30% budak adalah Muslim. Mereka dikenal sebagai negro, dan ada beberapa pasar untuk menjual para negro ini di mana budak adalah komoditas. Ini adalah beberapa iklan menawarkan budak untuk dijual. Selama proses penjualan, pembeli akan memeriksa tubuh budaknya untuk mengetahui kesehatan dan kekuatannya. Lalu, jika mereka puas dengan fisiknya, mereka akan membelinya. Kemudian para budak itu menjadi milik pembelinya. Para manusia ini diharuskan bekerja paksa dan hukum pertahanan mendukung hal ini. Perbudakan terjadi pada bangsa yang mendedikasikan dirinya untuk kemerdekaan dan persamaan hak. Orang-orang terpelajar Afrika menjadi budak di Amerika
dan menjadi subjek penyiksaan atas ketidakpatuhan. Hukum tahun 1682 di Virginia melarang budak memiliki senjata. Mereka tidak bisa meninggalkan perkebunan tanpa izin tertulis dari majikan mereka. Mereka tidak bisa melawan orang kulit putih walaupun untuk membela diri. Hukuman atas semua pelanggaran ini disiksa, dicambuk, digantung, atau dihukum mati. Jika majikan membunuh budaknya tanpa pengadilan, itu adalah hal biasa. Jika ada yang membantu budak melarikan diri, ia akan dipenjara selama 18 bulan. Budak tidak diizinkan untuk berkumpul dalam kelompok yang terdiri lebih dari 3 orang. Budak tidak memiliki kebebasan beragama, berpikir, berbicara, dan seringkali dipaksa untuk pergi ke gereja Kristen oleh majikannya. Ada anggapan bahwa karena budak adalah hewan yang tidak tahu agama, maka mereka tidak dibolehkan mengekspresikan sisi spiritual mereka. Tapi mereka diizinkan untuk berkembang biak seperti hewan, tidak diabaikan dan tidak terlindung. Budak yang melarikan diri diburu, ada yang ditembak, dicambuk, atau digantung. Itu adalah gambaran yang terjadi saat itu. Berikut ini adalah sebuah cerita yang ditulis oleh seorang Amerika pada tahun 1863. Pada suatu pagi, aku pergi ke sebuah rumah untuk bekerja mengambil air minum. Saat itu aku mendengar seorang wanita berteriak di kebun. Aku pergi keluar dan melihat dari balik pagar. Aku melihat seorang wanita diikat terbalik. Tangannya dipaku dengan kayu ke tanah. Tuan Fraker berdiri di belakangnya dengan cambuk kulit. Kadang jika ia berteriak kesakitan, ia akan menendang mulutnya. Setelah ia lelah karena mencambukinya, ia masuk ke dalam rumahnya dan membawa lilin yang menyala dan melelehkan lilinnya di punggung wanita yang terluka itu. Kemudian dia menarik lilin yang mengeras itu dengan memutarnya. Hukuman wanita itu sangat mengerikan, sehingga aku bertanya apa kesalahan yang telah dilakukan wanita itu. Temannya memberitahu bahwa kesalahan yang dilakukannya hanya menggosongkan bagian tepi kue wafel yang ia masak untuk sarapan. Gereja tidak hanya membolehkan perbudakan, tapi juga mengizinkan perbudakan para negro berdasarkan sudut pandang fundamental Alkitab. Bishop Berkeley mengatakan bahwa negro adalah spesies lain yang tidak boleh menerima sakramen. Beberapa pemilik budak berpikir adalah salah melarang budak masuk agama Kristen. Tapi negro bukanlah manusia, dan oleh karena itu, ia tidak bisa masuk agama Kristen. Peraturan Carolina Selatan pada tahun 1712 mengatakan bahwa pembaptisan dan agama Kristen tidak diperuntukkan bagi budak. The Royal African Company of England memberikan kontribusi bagi peningkatan perdagangan budak di Amerika. Sistem perbudakan mulai menyebar di seluruh Amerika Selatan, terutama di Carolina Selatan dan Georgia. From Africa to America, toiling in the fields. From Africa to America, whipped to meet the yields. From Africa to America, freed but still not free. From Africa to America, our love brings true liberty. Aku rasa kita harus memutuskan keterkaitan antara Portugis yang datang ke Afrika di selatan Sahara dengan eksplorasi yang dilakukan Pangeran Henry dan budak Muslim di dunia baru.
bahwa selama periode ini, bukti-bukti menunjukkan bahwa ada bukti nyata kehadiran Islam di selatan Sahara Afrika selama masuknya Eropa ke Afrika. Dan bukti ini ditulis oleh orang Portugis sendiri. Karena orang Portugis sendiri berbicara tentang Marabouts, orang Portugis yang datang ke Afrika. Mereka menyimpannya dalam catatan mereka, cerita tentang keberadaan orang-orang Muslim. Selama perdagangan budak, beberapa Muslim menjadi budak di Amerika. Dan kita bisa mengidentifikasi dan menggambarkan tempat dan orang-orang yang dibawa ke sana. Diperkirakan bahwa 30% budak yang diimpor dari Afrika adalah beragama Islam. Kami memberikan beberapa contoh tentang budak Muslim dan perjuangan mereka untuk memperoleh kebebasan dari majikan mereka. Adalah sebuah tragedi bahwa orang-orang ini pernah menjadi bagian dari masa gemilang Islam selama periode Islam. Jumlah mereka berkurang karena perbudakan akibat ulah orang-orang Eropa. Sayangnya budak Muslim menjadi korban status quo orang-orang Eropa. Orang Eropa percaya bahwa orang Afrika tidak beradab dan secara tiba-tiba menghapus jejak keberadaan Islam yang pernah menguasai daerah utara, selatan, barat dan timur Afrika selama lebih dari 800 tahun. Mereka tidak bisa menerima bahwa orang Afrika yang mereka tangkap adalah orang yang beradab, terpelajar, dan ahli dalam banyak bidang. Contohnya, di Amerika, kami tahu ada pangeran Afrika yang hafal Al-Quran. Ia bernama Ayub bin Sulaiman Jalu. Jika Anda tahu tentang antropologi Afrika dalam sejarah Afrika, Anda akan tahu siapa pria ini. Ia adalah pangeran dari Bondu. Dan ia adalah anak dari Raja Afrika dari Bondu, yang sekarang adalah bagian dari Senegal dan Genia. Kerajaannya mencakup Genia dan Senegal. Dan tentu saja sejarahnya sangat terkenal. Bahkan Douglas Grant menuliskan ceritanya dalam sebuah buku yang berjudul Fortunate Slave, karena ia adalah sedikit dari budak yang bisa mendapatkan kebebasannya dan pulang kembali ke Afrika. Jika Anda baca buku Douglas Grant, The Fortunate Slave, Anda bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi pada Ayub bin Sulaiman Jalu. Dia menjadi budak di Annapolis, Maryland, 15 mil dari Washington DC. Dia seorang hafiz Quran karena dia bisa menuliskan Al-Quran dari ingatannya. Itu adalah tingkatan kaum terpelajar pada masa itu di selatan Sahara, Afrika. Ini adalah foto Yaro Mahmoud, budak Muslim Amerika yang tinggal di Georgetown, Washington DC sekitar tahun 1819. Potret ini dilukis oleh seniman Amerika, Charles Wilson Pierre, yang menulis tentang Yaro Mahmoud dalam diarinya. Yaro adalah budak dari keluarga Bell di Georgetown yang akhirnya bebas karena integritas dan kerja kerasnya. Yaro, manusia yang merdeka, hidup hingga usianya 100 tahun ketika potret ini dibuat. Dia memiliki rumahnya sendiri dan dia akan berjalan di jalanan sambil menyanyikan lagu pujian memuji Allah. Ia berpakaian dengan sederhana sesuai dengan peraturan Islam. Ia tidak minum minuman keras atau makan daging babi. Ia berhasil menjaga identitasnya sebagai Muslim dari paksaan majikannya yang beragama Kristen untuk masuk Kristen. Pangeran Budak, Abdurrahman Ibrahim, dikenal sebagai Pangeran Budak. Dia adalah anak dari Sori, Raja Timbo, yang sekarang ini disebut Genia di Afrika. Saat anak-anak, ia belajar di sekolah Al-Quran dan kemudian dikirim ke Timbuktu untuk belajar tentang Islam. Tahun 1781, saat berusia 17 tahun, dia bergabung dengan pasukan ayahnya dan menjadi seorang pahlawan. Ia tertangkap, lalu dibawa ke New Orleans dan Mississippi.
Ia dibeli oleh Thomas Foster untuk bekerja di perkebunan tembakau dan kapas pada tanggal 21 April 1788. Ibrahim menjadi budak selama 40 tahun. Menikah dengan wanita hitam dan mempunyai anak. Ia tidak pernah lupa akan tradisi muslimnya selama masa itu. Dia tahu bahasa Arab dengan baik dan bisa membaca Al-Quran dan melakukan sholat 5 kali sehari. Ia membuat majikannya terkesan dengan perilaku dan harga dirinya, sehingga ia ditunjuk sebagai pemimpin semua budak di perkebunan. Ketika pemerintahan Maroko mendengar hal itu, bahwa Ibrahim adalah keluarga bangsawan, pemerintah Maroko meminta ia dibebaskan. Ibrahim dibebaskan pada tahun 1828 oleh majikannya, sekretaris pemerintah Henry Clay. Setelah ia dibebaskan, ia pulang ke negerinya untuk bertemu dengan kerabatnya. Sayangnya, Ibrahim tidak sampai ke Jalong. Ia meninggal dalam usianya yang ke-67 tahun. Ia tetap percaya pada Islam hingga kematiannya, walaupun mendapat tekanan dari majikannya yang Kristen untuk masuk Kristen dan mengajarkan agama Kristen di Afrika. Pada tanggal 3 Maret 1753, Muslim Afrika Utara menuntut Undang-Undang Carolina Selatan nomor 21, halaman 289 hingga 299. Budak boleh menganut kebebasan menggunakan bahasa Arab. Mereka diketahui oleh Daniel Laro selama 15 tahun, ketika mereka meminta petisi lagi kepada pemerintah dan mereka menang. Tahun 1767, Kuntukin datang ke Maryland sebagai budak. Perjuangannya yang tidak kenal lelah untuk mempertahankan agama Islam luar biasa. Orang-orang ini pendiam, tapi mereka yakin pada agama Islam. Karena takut pada majikannya, mereka berpura-pura masuk agama Kristen di bawah siksaan majikannya. Tahun 1768, 9 orang budak, salah satunya adalah budak milik Debbie Anderson di Carolina Selatan. Mereka menulis ayat dari Al-Quran dalam bahasa Arab. Haji adalah pelajaran pertama bagi orang Amerika, warisan Islam para budak. Penelitian terus dilakukan di Afrika. Good Lord, show me the way. Oh my good Lord, show me the way. I heard my mother say, "Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me." Omar bin Said, 1770 hingga 1864. Dia keturunan keluarga Arab di Afrika Barat. Dia tinggal di negara yang sekarang disebut Senegal. Dia datang ke Amerika sebagai budak pada tahun 1807. Selama hidupnya dia terus berjuang untuk tetap menjadi Muslim. Bahasanya adalah bahasa Arab, dan ia mengetahui dengan baik tentang Al-Quran. Dia bisa menulis surat dengan tulisan Arab kepada temannya di Afrika. Pada suatu hari, ia diminta oleh majikannya untuk menulis doa Kristen untuk gereja. Ia berpura-pura menjadi Kristen dan menulis sebuah surat dari Al-Quran dalam bahasa Arab dan membacakannya. Orang-orang di gereja mulai menyanyikannya dalam lagu Kristen. Namun itu adalah sebuah ayat dalam Al-Quran. Berikutnya, sebagai kelanjutan dari tulisan Arab ini, majikannya memberinya Alkitab dalam tulisan Arab. Walaupun banyak Muslim di antara mereka yang terkenal, seperti yang aku bilang sebelumnya, Balali, Omar bin Said, seorang tukang cerita. Hidupnya kurang beruntung. Dia tinggal di Carolina Utara. Ada juga orang yang memiliki kepribadian unik, seperti Sayyid bin Mahmud, Omar bin Zaid, dan yang terakhir adalah yang terlibat dalam perang revolusi. Namanya adalah Yusuf bin Ali. Dia berperang dengan seorang jenderal di daerah Carolina.
dan keturunannya dikenal dengan kaum Turk. Pada tahun 1970, orang Turki muncul, tapi mereka tidak dikenal sebagai orang Turki. Mereka salah dikenali. Tokoh mereka dikenal sebagai Joseph bin Hali yang berperang dengan seorang jenderal di Carolina Selatan. Saya percaya bahwa kaum muslim ini yang menyebabkan terjadinya perjuangan kemerdekaan Amerika sekitar tahun 1787 yang akhirnya menyebabkan adanya perjanjian perdamaian. Bahkan ada 2 perjanjian. Satu di antaranya yang ditandatangani di Sungai Delaware. Dalam perjanjian ini, mereka menetapkan persahabatan. Yang terlibat dalam perjanjian itu di antaranya adalah Thomas Jefferson dan John Adams, yang merupakan pendiri dari negara ini. Dan mereka memiliki hubungan dengan negara-negara Afrika Utara ini yang menginginkan terbentuknya perdamaian. Di Amerika, di antara para budak Afrika, kita dapat menemukan tulisan Arab ini seperti milik Ali ini di tahun 1829 hingga 1830-an, disimpan di Universitas Eton, Georgia. Cerita Abraham Abdul pada tahun 1828, dia datang dari Timbuktu dan dia adalah orang berpendidikan, dan Umar bin Said yang kita bicarakan sebelumnya, dia adalah orang yang meninggalkan tulisan Arab yang terbanyak yang kita temukan di antara para budak muslim. Dan ini adalah tulisannya yang dia buat pada tahun 1857. Semua ini hanyalah 1/10-nya dan dia memiliki kesempatan untuk menulisnya di gereja. Dia adalah muslim di Amerika yang dapat menyatukan antara ajaran Islam dan Kristen, karena pada dasarnya ajaran mereka adalah sama. Dan di dalam Al-Quran banyak ditemukan nabi yang sama dengan Alkitab, dan Umar dapat menyatukannya. Umar dikenal sebagai seorang sufi dan merupakan tokoh yang menonjol di Amerika, dan ini adalah tulisannya pada tahun 1857. Dua kelompok berbeda muncul di Amerika, satu di utara dan satunya lagi di selatan. Adanya perbudakan di selatan membuat perbedaan semakin rumit. Aset perbudakan bernilai minimal 2 miliar dolar, terkonsentrasi di daerah selatan. Tahun 1860, ekspor kapas bernilai 191 juta dolar, 57% dari keseluruhan ekspor Amerika. Daerah selatan menjadi kerajaan kapas. 4 juta budak bekerja di perbudakan, dan perbudakan menjadi bagian penting dari gaya hidup. William Lord Garrison dari New England mulai mengkritik dengan menyebut perbudakan sebagai dosa besar dan pemilik budak adalah pendosa. Namun orang selatan tidak peduli. Perekonomian daerah selatan akan runtuh jika perbudakan dihapuskan, dan daerah utara membuat hal itu menjadi panas. John Brown secara revolusioner menantang perbudakan, mengumpulkan kelompok kecil tentara yang terdiri dari 16 orang kulit putih, 4 budak yang sudah merdeka, 1 orang budak pelarian, dan mengambil alih sebuah daerah, lalu meminta dukungan pada seluruh budak di Virginia. Sementara itu, tentara yang dipimpin oleh Kolonel Robert Lee menangkap Brown dan membawanya ke pengadilan. Mereka menggantungnya. Ketika Victor Hugo mendengar Brown dihukum gantung, ia sangat marah dan membuat gambar ini. Pada tanggal 8 Februari 1889, delegasi dari Texas, Mississippi, Alabama, Georgia, Florida, dan Louisiana mengadakan pertemuan di Montgomery, Alabama, membentuk Republik Selatan dan memilih Jefferson Davis sebagai Presiden Republik Selatan. Pada tanggal 11 Februari, Abraham Lincoln meninggalkan rumahnya di Springfield, Illinois, untuk pergi ke Washington DC untuk memberikan tugas yang berat kepada Jenderal Washington. Abraham menginginkan persatuan dan menentang perbudakan. Emansipasi adalah agenda utamanya. Saat itu baru diketahui bahwa orang selatan ingin memisahkan diri dari perserikatan dan meneruskan perbudakan sebagai tulang punggung perekonomian mereka.
Mereka yakin bahwa orang utara tidak bisa melawan dan akan dikuasai oleh orang-orang selatan. Atman Rufan, seorang petani di Virginia, adalah salah satu orang yang sangat membenci orang utara. Dia diberi kehormatan untuk memimpin perang saudara. Walaupun perang saudara di Amerika menewaskan sekitar 600.000 orang, Samuel Cormani, pemimpin kavaleri, menulis pada buku hariannya, "Atmosfer penuh dengan keringat pada pejuang patriotik, dan aku merasa aku ingin ambil bagian melakukan tugasku sebagai seorang pria dan melakukan pengorbanan bagi negaraku." Pada buku prajurit lain ditulis, "Perang ini memaksa banyak orang untuk meninggalkan rumah istriku yang masih muda, dan anakku yang seharusnya aku jaga harus aku tinggalkan." Menjadikan sebuah suasana sedih dan mengharukan timbul. Malam terakhir ini benar-benar akan menjadi yang terakhir. Air matanya aku lihat untuk yang terakhir kalinya.